Awalnya bingung, takut, dan bagaimana saya akan memulai usaha karena saya belum pengalaman sedikit pun mengenai usaha warung sembako. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar ya. Channel yang membahas seputar sembako teman-teman. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, semoga segala aktivitas dan pekerjaan selalu diberikan kelancaran dan tentunya diberikan keberkahan dalam mencari rezeki dan menjadikan rezeki yang halal, yang berkah, barokah, dan bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya dan diberikan kelancaran dan diberikan rezeki yang melimpah tentunya ya. Ya, oke teman-teman dan sahabatku semuanya yang ada di mana saja berada, kita lanjut pada video kali ini ya teman-teman. Kita bahas mengenai dan kita sharing-sharing pada video kali ini. Saya itu pertama kali saya mendirikan usaha warung sembako itu sebenarnya itu bingung dan mau diawali. Pertama saya buka usaha warung diawali dengan kebingungan ya teman-teman, karena saya pribadi pertama itu belum pengalaman sama sekali mengenai usaha warung sembako ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya usaha warung sembako kini saya itu sudah merasakan ya tentunya ternyata menjadi usaha warung sembako itu hasilnya memuaskan ya untuk kebutuhan setiap harinya dan bisa mencukupi segala kebutuhan setiap harinya untuk keluargaku dan untuk masa depan anak-anakku ya. Tentu kita harus melalui proses yang luar biasa ya teman-teman. Dari awal saya bingung mau usaha apa. Sebelum saya terjun, ternyata kalau sudah mendalami itu semuanya, alhamdulillah ya sudah berjalan, ternyata bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya dan menjadikan omset di masa depan ya. Kita bekerja di dalam usaha warung sembako itu ternyata bekerja di dalam usaha yang menjanjikan sekali ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, saya mau sedikit cerita ya tentang mengenai usaha warung sembako ya. Tentu saya pertama kali mendirikan sebuah usaha warung sembako yang tepatnya ada di pedesaan ya teman-teman. Itu pertama kali saya bingung mau usaha apa sebenarnya ya. Saya belum mempunyai pikiran dan saya belum mempunyai angan-angan untuk menjalankan usaha warung sembako ya teman-teman. Karena pribadi saya pertama kali itu belum pengalaman sama sekali. Saya belum tahu apa yang harus kita belanjakan, apa yang kita harus sediakan di warung kita. Tapi saya mulai usaha bisnis atau usaha warung sembako yang ada di pedesaan itu, saya mendirikan sebuah sebuah kios di sebelah rumah saya. Ada tempat yang kosong, saya bikinin ruangan untuk penyediaan atau untuk usaha warung sembako ya. Tapi ternyata ya teman-teman, bagi para pemula atau yang mau menjalankan usaha warung sembako ya, terkadang kita itu kalau pertama kali mau berdiri atau mendirikan sebuah usaha, pasti kalau belum pengalaman sama sekali, belum tahu caranya sama sekali, pasti mempunyai rasa bingung ya. Tapi yang penting kita punya tempat,
kita punya modal biarpun sedikit, yang penting kita mempunyai ketekatan ya teman-teman. Karena saya pribadi ya teman-teman, saya pribadi itu pertama kali mendirikan usaha warung sembako, bingung mau dimulai dari mana, mau usaha bagaimana, karena ya belum pengalaman ya. Tapi saya lihat-lihat dari segi usaha-usaha apapun itu, yang paling dari kalangan bawah sampai ke atas itu ya paling enak itu sebenarnya warung sembako ya teman-teman. Karena tidak membutuhkan orang yang harus pintar dalam bagaimana lah ya. Intinya tidak mempunyai persyaratan yang terlalu rumit ya. Siapapun itu bisa ya mendirikan sebuah usaha warung sembako. Nah ini pertama saya membuka usaha, saya ngobrol-ngobrol sama istri saya terus mendirikan sebelah rumah, saya bikinin ruangan, terus saya punya modal sedikit ya. Pertama kali itu 700.000 teman-teman. 700.000 saya belanjakan, ternyata dapatnya itu cuman jajanan anak-anak. Cuman jajanan anak-anak pun sedikit ya, namanya usaha warung sembako ternyata itu berapapun modal kita itu amblas sebenarnya ya. Yang penting kita berusaha menjalani usaha warung sembako itu tergantung kemampuan kita ya. Karena dalam menjalankan usaha warung sembako ternyata ketika saya sudah mendalami itu, berapapun modalnya, berapapun kita punya duit, kalau kita itu mendirikan sebuah usaha warung sembako ternyata masuk semuanya ya teman-teman. Tapi ketika kita mempunyai modal yang kecil atau minim ya, tapi ya nggak apa-apa ya, seadanya juga, yang penting kita jalan terus dan kita memperkembangkan bagaimana dalam mengelola warung sembako. Tentu biarpun sedikit, lama-lama akan berkembang juga ya, tergantung niat kita, tergantung kesemangatan kita. Yang penting kita berusaha terus dan bersabar, itu yang pasti ya. Kesabaran itulah yang membuat kita itu lebih semangat, karena rezeki itu kita modal sedikit, yang penting menerima sedikit juga ya teman-teman. Karena di dalam usaha warung sembako itu ternyata omset atau dalam mengelola warung sembako kita itu harus berhati-hati dan mencermati semua apa yang dibutuhkan sama masyarakat ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dari sekian tahun sudah berjalan ya. Nah ini untuk kebutuhan setiap harinya bisa kita penuhi ya teman-teman. Ya mungkin dari awal saya bingung usaha warung sembako, ternyata keuntungannya itu lumayan ya, bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya. Nah ini sudah berkembang alhamdulillah ya, biarpun masih sedikit. Pertama saya mendirikan usaha warung itu cuman ada jajanan anak-anak ya, paling tersedia kopi, ada beberapa saset, terus jajanan anak-anak itu ada beberapa varian ya, paling modalnya minim atau sedikit, paling ada jajanan anak-anak ya. Jajanan anak-anak pun tidak sekomplit apa yang kita bayangkan teman-teman ya. Ternyata beginilah kondisinya kalau kita sudah
meratapi atau mendalami usaha warung sembako ya teman-teman. Yang penting kita mempunyai rasa kesabaran yang kuat, insya Allah warung sembako kita itu akan berjalan dengan lancar ya, omset selalu meningkat tentunya ya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, yang penting kita mempunyai ketekatan atau mempunyai keinginan untuk berjualan di usaha warung sembako. Yuk kita bersama-sama belajar, bersama-sama intinya untuk bagaimana meningkatkan omset di warung kita, bagaimana biar setiap harinya itu kita dapat penghasilan dari usaha kita ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, mudah-mudahan pada video kali ini kita sharing-sharing atau berbagi pengalaman bisa menyemangatkan apa yang kita usahakan ya, apa yang kita dalami dalam usaha warung sembako. Yang penting belajar terus. Di sini tidak ada kata-kata saya apa ya teman-teman, kita yang penting saya masih pemula dan mau belajar terus ya teman-teman. Ya, pada video kali ini kita berbagi-bagi atau berbagi sharing-sharingnya atau berbagi pengalaman. Mungkin ada sedikit yang bermanfaat bagi teman-teman dan sahabatku semuanya. Dukung terus channel ini biar makin berkembang ya teman-teman. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.